Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan media, kami kembali merilis ya terkait pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba yang sekian kalinya, khususnya masalah pengungkapan home industry, obat keras ilegal, ya, yang mana kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu ada pengungkapan juga, yaitu di Lembang, kemudian di Tasik ya, di Tasik, kemudian di Tasik, terus di Lembang ya, sampai sekarang ini berjumlah 5 kali. Tapi yang satu ini kegiatannya itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Artinya apa? Ternyata di Bandung, khususnya pada umumnya Jawa Barat ini banyak produksi obat-obatan ilegal ya yang nantinya memberikan keuntungan yang besar terhadap pelaku. Dan ini sudah bisa kita buktikan ya, ternyata memang banyak keuntungan yang didapat oleh pelaku. Untuk pengungkapan kali ini kejadiannya tanggal 22 Juli ya, dari Direktorat Narkoba Polda Jabar berhasil mengungkap sebuah home industry yang berlokasi di Jalan Gunung Kinibalu, itu di daerah Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi ya, di Cimahi Utara. Di sini saya sampaikan tersangka yang sudah kita amankan itu 1 orang berinisial YH. Kemudian ada 2 orang yang akan kita jadikan tersangka, namun pada saat sekarang masih DPO. Mereka berperan. Untuk YH, tersangka ini adalah pemilik dari home industry. Kemudian untuk yang DPO saudara M, berinisial M ini yang memasok bahan bakunya. Sementara saudara A, ya, ini salah satu dari mereka sebagai marketing. Barang bukti yang sudah kita amankan adalah berupa mesin dan alat, ya. Seperti rekan-rekan lihat di sini ada mesinnya yang dia buat sendiri, yang dia ciptakan sendiri. Mungkin ada beberapa bagian-bagian yang dibeli. Namun setelah kita melihat dari kasus-kasus sebelumnya, barang bukti itu hampir sama ya, mesinnya hampir sama. Ini salah barang bukti yang telah kita sita adalah mesin dan beberapa alatnya. Kemudian ada bahan bakunya juga yang sudah kita sita. Di antaranya adalah tepung tapioka, itu bahan baku untuk membuat barang-barang ilegal tersebut, obat-obatan. Kemudian 1 plastik bahan aktif yang ini, lalu magnesium, kemudian ada 2 kaleng pewarna obat yang ini, terus kemudian 4 bungkus kecil gelatin ya, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Wadir maupun Kasubdit di Direktorat Narkoba. Lalu ada juga penyitaan ya, seperti ini jumlahnya 25.000 butir obat merek Propertil yang sudah dikemaskan, yang sudah dikemas seperti ini ya, ini Propertil. Kemudian 42 butir obat merek Nizoral. Ini rekan-rekan media, saya akan menyampaikan ya, mereka membuat pemalsuan obat-obat dengan merek Nizoral dan Propertil. Nah, sementara ini yang aslinya dibuat oleh Kalbe Farma. Kemudian yang ini dari Janssen Silak.
Nizoral ini kegunaannya adalah untuk obat gatal ya, obat alergi. Obat alergi. Sementara Proveltil yang aslinya itu adalah khusus untuk kaum pria, menambah stamina. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh tersangka dengan memalsukan. Sementara nanti ke depannya dalam penyelidikan dari pihak Direktur Narkoba akan melakukan pendalaman, pemeriksaan terkait masalah produk yang dibuat ya, ini mungkin akan ke pabriknya yang resmi, ini akan minta keterangan dan akan dilakukan pendalaman kenapa mereka khususnya tersangka membuat dua merek tersebut. Kemudian ini adalah yang seperti kejadian atau kita ungkap di Lembang, yaitu double L ya, LL ya rekan-rekan. Kemarin waktu di Lembang kita berhasil mengungkapkan, ini juga kejadiannya di Cimahi memproduksi ini juga. Obat jadi yang sudah saya sampaikan tadi itu untuk Proveltil itu 25.000 butir obat yang sudah diproduksi, kemudian tadi 42 Nizoral, kemudian yang ini adalah sudah dibuat yang sudah jadi sebanyak 2.800.000 butir yang berlogo LL. Nanti masalah kandungannya nanti akan dijelaskan oleh Wadir ataupun Kasubdit ya. Kemudian perkiraan asumsi keuntungan dari mereka, Proveltil ini harganya 1.200 per butir. 1.200 dengan sudah diproduksi yang sudah jadi 25.000 ya, itu sekitar 30 jutaan. Kemudian Nizoral 500 per butir dikali 42 ya sebanyak 21.000 rupiah. Nah, obat logo yang berlogo LL ini itu 1.000 per butir. Jadi kalau misalnya ini yang fenomenal sekali, ini yang menjadi keuntungan dari pihak dari tersangka-tersangka dalam memproduksi dan menjual. Ini obat logo LL ini itu harganya 1.000 per butir. Kalau dikalikan hasil produksi 2.800.000 itu mendapatkan keuntungan ya 2.800.000.000 rupiah. Nah, ini yang menggiurkan ya, sehingga pelaku-pelaku ya yang berbisnis obat-obatan ilegal inilah yang dicari keuntungan. Kemudian sebagai catatan khusus bahwa tersangka yang sudah kita amankan ini yang berinisial YH itu sebelumnya sudah pernah divonis dengan masalah yang sama. Dia memproduksi juga, ya. Nah, yang menjadi ironisnya dengan ancaman hukuman, kalau kita melihat ancaman hukuman terkait masalah obat-obatan ini itu ancaman hukumannya 15 tahun. Ya, ancaman hukumannya 15 tahun dengan denda 1,5 M. Nah, pada tahun 2014 kemarin itu yang bersangkutan pernah melakukan hal yang sama dan vonisnya cuma 8 bulan. Ini menjadi catatan khusus buat kita, menjadi cuma 8 bulan, sementara ancaman hukumannya 15 tahun. Nah, dengan demikian ya, terutama yang DPO ya, 2 orang yang berinisial Agus dengan Mulyadi ya, berinisial Agus dan Mulyadi ya, kami dari Polda Jabar menghimbau untuk segera menyerahkan diri sebelum Direktorat Narkoba yang menangkapnya. Itu udah urusannya lain. Mengapa kita istilahnya perhatian penuh tentang masalah kesehatan ini, masalah obat-obatan ilegal ini, karena ini sangat membahayakan. Dampaknya ini sangat membahayakan apabila mengkonsumsi secara berlebihan. Ya, ini sangat membahayakan, ya, mengakibatkan halusinasi. Kalau sudah kita mengkonsumsi dalam jumlah yang berlebihan,
kita akan berhalusinasi dan sangat membahayakan bagi kesehatan maupun jiwa dari orang tersebut maupun orang lain. Kayak sebagai contoh, dia mengkonsumsi kemudian mengendarai kendaraan, halusinasinya sudah mulai reaksi, ini tentu akan membahayakan yang menggunakan jalan, baik dia sendiri maupun orang lain. Jadi ini dari Direktorat Narkoba ya sekarang dan akan terus mencari produksi obat-obatan ilegal yang ada di Bandung maupun di Jawa Barat. Terakhir dari saya untuk ancaman hukuman tadi, ya, itu seperti yang sudah itu dikenakan tentang masalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana pasal 197, 196 pidana paling lama adalah 15 tahun dengan denda 1,5 miliar. Saya rasa itu penyampaian dari saya. Apabila ada pertanyaan secara teknis nanti akan dijawab oleh Wadir Narkoba maupun Kasubdit yang ada di samping kiri kanan saya. Terima kasih. Silakan, ada yang mau bertanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, penangkapan ini dilakukan pada tanggal 22 Juli tahun 2021 pada hari Kamis pukul sekitar 18.30, yang mana kegiatan penangkapan ini dimulai dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Subdit 3 Dit Narkoba, yang mana konsennya adalah melakukan pengungkapan terhadap obat-obat ilegal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Kinibalu 2 RT 001/009 Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi. Kita melakukan penangkapan terhadap satu tersangka yang berinisial YH, dan hasilnya sebagaimana yang dipaparkan oleh Kabid Humas tadi, banyak sekali barang bukti yang kita amankan, yaitu 2.800.000 butir pil LL dengan ribuan obat yang diduga dipalsukan. Kegiatan ini dilakukan oleh tersangka berdasarkan pengakuannya dilakukan sejak tahun 2017. Adapun awal mulanya itu yaitu tahun 2014, namun terhenti karena telah dilakukan penangkapan oleh Dit Narkoba Polda Jabar juga. Tahun 2014 ketangkap, ditahan dan divonis, dan kemudian menjalani hukuman selama 8 bulan. Kemudian yang bersangkutan bebas, dan di 2017 memulai lagi kegiatan yang sama. Dan sampai pada saat ini di tahun 2021 berhasil kita lakukan penangkapan lagi. Sebagaimana yang akan ketahui dan lihat bahwasanya di depan ini terdapat bahan-bahan baku obat dan juga alat-alat pembuatan obat, yang mana mesin untuk membuat obat berlogo LL itu mempunyai kapasitas 500.000 butir pil setiap harinya. Kalau saja 500.000 butir pil setiap harinya sudah berapa juta yang dihasilkan, yang sudah diedarkan. Dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah menggagalkan 2.800.000 pil yang akan diedarkan oleh yang bersangkutan. Untuk peredarannya yaitu pada umumnya di wilayah Jakarta, dan saat ini kita juga sedang melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap pusat-pusat peredarannya di wilayah Jawa Barat maupun di wilayah Jakarta, termasuk juga penyuplai bahan bakunya, yang mana bahan baku pembuatan pil ini yaitu bahan bakunya kafein, dan juga bahan bakunya adalah trihexypenidil. Yang ini yang sangat berbahaya sekali, yang dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan jantung, hipertensi, gangguan mental, dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan yang lain?
Dijualnya kemana saja? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, wilayah peredarannya adalah di wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Dan saat ini kita sedang melakukan penyelidikan untuk wilayah-wilayah penjualannya. Apakah itu lebih banyak ke toko atau perorangan atau seperti apa dalam penjualan? Yang bersangkutan melakukan penjualan itu kepada agen lagi. Dan agen inilah yang akan melakukan penyebaran kepada agen yang bersentuhan langsung kepada konsumen-konsumen. Jadi mereka memakai sel-sel terputus dan ini sedang kita lakukan pendalaman dan pengungkapan. Dan mohon doanya semoga dalam waktu yang tidak terlampau lama kita dapat mengungkap dari hulu sampai hilirnya proses ini. Kalau pengerjaannya obatnya sendiri menggunakan tenaga kerja lain. Sampai saat ini yang bersangkutan masih yang sebagaimana yang kita amankan dan kita tangkap dan tahan itu masih sendirian, namun tidak menutup kemungkinan ada bantuan ataupun ada tersangka lainnya yang akan kita lakukan penangkapan selanjutnya. Cukup? Oke, cukup ya. Cukup. Jadi seperti itu rekan-rekan. Intinya Direktorat Narkoba akan terus mencari produksi-produksi yang menyangkut masalah obat-obatan ilegal yang sangat membahayakan masyarakat. Ya, ini yang sudah kelima kali. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat apa yang disampaikan oleh Pak Wadir, kita akan bisa mengungkapkan dari hulu ke hilir. Dan saya ingatkan kembali, ya khususnya yang DPO, Saudara Agus dengan Mulyadi akan segera menyerahkan diri, ya, ke Direktorat Narkoba Polda Jabar sebelum dari penyidik anggota anggota Polda Jabar, Narkoba Polda Jabar menangkapnya. Jadi sekali lagi akan segera menyerahkan diri. Jadi untuk dari Polda Jabar ya kami menghimbau ya, tolong berhati-hati dalam mencari obat. Carilah atau belilah obat di agen-agen resmi, ya, karena ini pun tidak mungkin akan masuk ke agen-agen resmi seperti apotik dan sebagainya, karena itu sudah ada supplier atau penjual yang memang sudah terdaftar. Karena akan sangat membahayakan. Jangan tergiur dengan harga yang murah.